Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Yusuf Abdullah, mahasiswa Institut Setiami Kota Bekasi. Kali ini saya ingin membahas salah satu mata kuliah, yaitu komunikasi massa dengan materi agenda setting. Teori agenda setting dikembangkan oleh seorang jurnalis Amerika Serikat, yaitu Walter Lippmann. Publik akan bereaksi berdasarkan gambar yang ada di kepalanya atau pseudo environment. Agenda setting ini contohnya sering menyaksikan salah satu tayangan kriminal menjadi paranoid dan menganggap bahwa dunia itu penuh dengan kejahatan. Yang artinya media membentuk realitas yang diyakini masyarakat. Asumsi agenda setting. Proses di mana media massa mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan ketika media massa dapat mengalahkan sebuah berita yang dianggap penting dan yang dianggap tidak penting, maka publik akan terpengaruh. Fungsi agenda setting, yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi agenda media. Prioritas masalah-masalah yang harus dibahas harus ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, agenda publik. Masalah yang ditentukan harus berkaitan dengan publik agar dapat mempengaruhi dan berinteraksi. Yang ketiga, agenda kebijaksanaan, yaitu prioritas masalah dan pengaruh publik dikaitkan dengan pembuat kebijaksanaan. Salah satu contohnya, kasus Prita Mulyasari, ibu muda yang dipenjara karena mengeluhkan pelayanan sebuah institusi melalui email di sebuah mail list. Media massa mengeksposnya. Kemudian, dukungan dan simpati bermunculan untuk pembebasannya. Sampai-sampai diadakan aksi solidaritas koin peduli Prita dalam rangka membantu Prita dalam memperoleh uang untuk membayar denda kepada rumah sakit Omni Internasional. Dan ini ada beberapa contoh agenda, yaitu angel agenda setting, hukuman pelaku korupsi. Agenda pertama yaitu siapa pelaku korupsi. Agenda kedua, modus atau motif korupsi apa. Yang ketiga, barang bukti. Yang keempat, siapa yang menangkapnya. Dan yang kelima, berapa kerugian negara. Yang keenam, bagaimana ancaman pidananya. Dan yang ketujuh, proses hukum dan persidangan. Yang kedelapan, drama keluarga pelaku vonis banding, kasasi, peninjauan kembali. Dan terakhir yang kesembilan yaitu solusi penegakan anti korupsi. Tahapan jurnalistik agenda setting kasus korupsi. Dan di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dugaan adanya korupsi atau liputan sifatnya investigasi dengan kumpulkan bukti. Yang kedua, tekanan untuk mengungkapkan kasus korupsi yang meningkat atau liputan yang mendesak penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dengan menunjukkan kasus serupa. Yang ketiga, aparat penegak hukum menindaklanjuti pengungkapan kasus korupsi atau liputan perkembangan kasus. Aparat penegak hukum menaikkan status hukum atau liputan pengawasan kinerja kejaksaan. Selanjutnya, proses persidangan berlangsung atau liputan sidang korupsi. Yang terakhir, vonis atau bandingkan vonis dengan kasus yang lain. Dan di sini ada proses hukum. Proses yang pertama adalah pembacaan dakwaan, yang kedua pembacaan eksepsi, yang ketiga pembacaan pledoi oleh JPU, yang keempat putusan sela, dan yang kelima pemeriksaan alat bukti, keenam pembacaan tuntutan, yang ketujuh replik, 8 daplik, dan terakhir ke-9 yaitu vonis.
Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.